wajahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya Ibu absen dulu lah. Emelda Hafifah. Muhammad Alfi Mujaki. Ada. Muhammad Arbair. Ada. Muhammad Hafiz. Ada. Ya. Jainuddin ada Apa aja gue? Jainuddin. Garing. Sakit kah? Rahmatun Nida. Ada. Berarti hari ini Jainuddin aja lah yang akan turun. Jainuddin garing kah? Buka bukunya halaman 23. Hari ini kita belajar tentang kewajiban dan hak di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, yang pertama kita belajar kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, selanjutnya itu kewajiban di rumah. Nah, jadi kewajiban di rumah itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan di rumah. Misalnya apa aja kewajiban kita di rumah? Membantu orang tua, yalah. Ya, membersihkan tempat tidur. Apalagi yuk? Apalagi kewajiban kita di rumah? Apalagi? Cuci piring. Iya, mencuci piring. Misalnya. Nah, misalnya contohnya coba lihat di gambarnya. Nah, coba lihat di gambarnya ini nah. Nah, baliklah bu gambarnya. Nah, ini ibunya menyiapkan Makanan. makanan. Nah, ini anak-anaknya yang membantu ibunya menyiapkan makanan. Ya, nih gambar yang kedua ini tentang apa? Ya, yang kedua ini menghormati orang tua merupakan kewajiban seorang
anak. Anaknya bersalaman lawan ibunya. Nah, yang kedua pulang. Kewajiban melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah itu adalah kewajiban seluruh umat manusia. Nah, siapa yang subuh tadi sembahyang? Nah, selanjutnya ini ada contoh kewajiban dalam beribadah. Nah, yang pertama itu adalah melaksanakan ibadah salat waktu. Misalnya mendengar azan zuhur. Nah, kita itu harus cepat-cepat untuk sholat zuhur. Jangan melalaikan salat. Yang kedua, berdoa sebelum tidur supaya kada diganggu iblis. Jadi kita itu sebelum belajar kita itu harus berdoa, dan sebelum makan dan sesudah makan itu kita juga harus berdoa. Ya. Yang ketiga, tidak mengganggu keluarga yang sedang beribadah. Misalnya ibunya sedang salat. Nah, kita itu kada boleh mengganggu ibunya yang sedang salat. Iya, kada boleh memandiri juga. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu ada kewajiban menghormati orang tua. Nah, orang tua itu adalah sosok yang merawat kita dan mengasuh kita sejak kecil. Jadi kita itu harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Misalnya hendak pulang sekolah, kita itu harus berpamitan. Berpamitan misalnya bersalaman lawan orang tua. Selanjutnya lagi, membantu orang tua membersihkan rumah. Misalnya kita melihat orang tuanya sedang menyapu rumah. Nah, kita itu harus membantu supaya ibunya tidak lahan sendiri membersihkan rumahnya. Nah, selanjutnya belajar dengan giat. Nah, giat belajar itu adalah kewajiban kita sebagai siswa supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Dengan lembut dan sopan kepada orang tua. Jadi saat kita berbicara kepada orang tua itu menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya pakai ulun, pakai pian. Misalnya harus sopan lah bila minta tolong orang tua itulah. Selanjutnya menyayangi adik atau kakak. Misalnya menyayangi kakak atau adik itu dapat dilakukan dengan perilaku sebagai berikut. Misalnya membantu adik mengerjakan tugas. Misalnya adik kita belum bisa naik sepeda, kita harus mengajari supaya dia bisa juga naik sepeda. Nah, yang ketiga misalnya berkata yang sopan dan lembut kepada kakak. Nah, jadi kita itu harus berkata yang sopan dan lembut kepada kakak, tidak boleh kasar. Nah, yang keempat, membantu kakak membersihkan rumah. Misalnya kakaknya menyapu, mengepel, mencuci piring, apalagi mencuci baju. Nah, kita bantulah. Kasihan kakaknya, misalnya kakaknya yang mengerjakan sendirian. Jadi harus kita bantu. Ya, selanjutnya bermain bersama kakak atau adik dengan rukun. Nah, misalnya kita bermainan lawan kakak atau adik kita, kita tuh ada boleh berebutan. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Coba lihat di gambarnya yang di bawah ini. Ini adalah merapikan mainan setelah gunakannya. Jadi misalnya saat kita bermain, nah kalau sudah bermain itu harus kita bereskan. Nah, yang selanjutnya ini lagi menyimpan barang pada tempatnya di sekolah. Ya, yang pertama itu menghormati guru dan petugas sekolah. Jadi guru itu adalah pengganti orang tua kita saat kita di sekolah. Ya, jadi kita itu harus menghormati guru. Nah, kewajiban menghormati guru di sekolah itu dapat dilakukan dengan memberi salam saat bertemu guru. Nah, yang kedua, bantu membawakan barang-barang guru. Misalnya guru kita banyak benar membawa buku, jadi harus bantu membawakan bukunya. Arba'in, yang ketiga itu apa arba'in? Bertutur kata lembut dan santun kepada guru. Iya, bertutur kata lembut dan santun kepada guru. Yang keempat apa? Hafiz. Selalu mendoakan guru. Ya, selalu mendoakan kesehatan guru. Jadi
misalnya kita sudah yang kita doakan guru kita supaya sehat, supaya kita bisa diajari dulu. Nah, selanjutnya apa lagi? Alpi, selanjutnya apa lagi Alpi? Dengar dengan memperhatikan saat guru berbicara dengan mengajar. Nah, jadi pada saat guru mengajar kita itu harus perhatikan supaya apa? Supaya paham. Jadi bila guru kita menjelaskan, nah kita itu harus mendengarkan guru menjelaskan supaya kita paham apa yang diajarkan oleh guru. Nah, selanjutnya Rahma, apa Rahma? Yang terakhir Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Ya, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, diberikan guru PR, kita harus mengerjakan. Yang selanjutnya ada menaati tata tertib sekolah. Misalnya sekolah itu memiliki aturan yang wajib kita patuhi oleh seluruh Siswa Jadi, misalnya tata tertib sekolah yang wajib untuk dilaksanakan oleh siswa. menjadi sebagai Ya, hadir di sekolah tepat waktu. jangan terlambat. Yang kedua, Hafiz, apa Hafiz? Dua, memakai baju seragam sesuai jadwal dan rapi. Ya, memakai baju seragam sesuai jadwal dengan Rapi. rapinya. Ibu ada permainan tentang papan kewajiban. Nah, kita mengisi kewajiban di rumah apa-apa saja, kewajiban di sekolah apa-apa saja. Nah, siapa yang anak maju? Iya, Rahma, silahkan maju yang pertama. Nah, Rahma, kewajiban di rumah apa? Itu ibaratnya tuh tikam. Ramah pertama Ya, betul. Selanjutnya Hafiz, silahkan maju Hafiz. Tempelkan. Selanjutnya kewajiban di sekolah apa Jeki? Nah, tempelkan. Nah, yang terakhir Emelda. Main sini lah. Titis. Sini, Mak. Dok, ya tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini kan ada kewajiban di rumah. Ya, ini apa nih? Sedang apa nih gambarnya? Sedang makan. Dia sedang makan. Ibunya menyiapkan makanan untuk keluarga. Yang kedua ini Bersalaman. dia anaknya bersalaman dengan ibunya. Nah, yang ketiga apa ini? Gambar apa ini? Membantu ayahnya membuang sampah. Jadi yang ketiga ini termasuk kewajiban di rumah. Jadi yang pertama ini datang dengan tepat waktu ke sekolah. Ya, ini bersalaman dengan bapak, menghormati bapaknya. Ya, sampai sini sudah paham lah. Paham. Kewajiban. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang kewajiban di rumah dan di sekolah. Ya, yang pertama kewajiban di rumah apa-apa saja? Apa-apa aja Nada? Ya, kewajiban melaksanakan ibadah, kewajiban menghormati orang tua, membantu orang tua membersihkan rumah, belajar dengan giat, berbicara dengan lembut dan sopan kepada Orang tua. menyayangi adik dan Kakak. dan yang terakhir menjaga kebersihan dan kerapian
Di rumah. Ya, selanjutnya lagi. Yang kedua ada kewajiban di sekolah. Nah, kewajiban di sekolah itu yang pertama ada menghormati guru dan petugas sekolah. Nah, yang kedua itu ada menaati tata tertib sekolah. Nah, sampai sini paham lah. Paham. Alhamdulillah. Ya, sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallah